Ya, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan The Inspiring Woman, program terbaru CNBC Indonesia yang menghadirkan sosok wanita tangguh di pucuk pimpinan korporasi di negeri ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi, namun justru berkarir di bidang bankir, menjadi salah satu direksi bank BUMN terbesar di negeri ini. Kita akan mengenal beliau lebih jauh malam hari ini. Bersama saya Afiliani, inilah The Inspiring Woman. Ya pemirsa, ini dia tamu spesial kita malam hari ini, Ibu Handayani, atau lebih akrab disebut Ibu Hani, Direktur Konsumer Bank Rakyat Indonesia. Selamat malam Bu Hani. Malam Bu Afi, apa kabar? Baik, Sehat. terima kasih ya udah hadir di acara Terima saya. kasih juga sudah diundang. Dan kita udah lama nggak kumpul, tapi hari ini spesial datang ke studio. Terima kasih banyak. Senang banget. Nah Mbak Hani, ternyata saya juga baru tahu loh, udah mengenal Mbak Hani puluhan tahun, tapi baru tahu kalau sekolahnya tuh dokter gigi, tapi bisa jadi bankers gitu ya. Gimana nih sejarahnya? Karena wanita itu seringkali menganggap bahwa sekolah itu selalu nanti kerjanya sesuai dengan sekolahnya. Tapi ternyata banyak loh wanita yang menjadi pimpinan tidak sesuai sekolahnya dengan kerjanya sekarang gitu. Gimana sejarahnya ini? Perlu disampaikan. Iya, ini selalu pertanyaan yang setiap kali saya diinterview, pertanyaan gitu ya? pertama selalu itu. Jadi kenapa saya kuliah di FKG? Karena ini meluluskan permintaan ibu gitu. Jadi karena orang tua sebenarnya ya? Benar, karena ibu pengen anaknya ada yang jadi dokter. Nah karena kakak nggak mau, ya akhirnya saya gitu ya. Gitu ceritanya. Nah cuman pilihnya dokter gigi karena kalau ke dokter kelamaan sekolahnya. Dan akhirnya ya sudah kita selesaikan dokter gigi itu. Tapi setelah selesai sebenarnya ketika waktu kecil dulu gitu kan sering diajak ibu juga ke bank gitu. Jadi kayaknya kerja di bank tuh asik ya. Oh jadi sudah ada ini juga ya, pemikiran sebenarnya secara tidak sadar. Gitu. Jadi kayaknya kerja di bank tuh di customer service tuh cantik-cantik, ruangannya ber-AC gitu kan ya. Jadi waktu itu tahun 88 kebetulan ada Pakto 88. Jadi yang bank sangat ekspansif membuka cabang-cabang baru kan itu Mbak Afi. Jadi dari kecil sampai 100-200 bank waktu itu. Bener. Akhirnya saya cobalah kirim CV lah ke 3 bank yang terbesar pada waktu itu. Jadinya dan diterima 3-tiganya. Oh gitu, Ya sudah mulailah gitu berkarir. Jadi tapi sempat praktek nggak waktu itu di kedokteran? Sempat ya? Sempat. Jadi sempat praktek bersama dengan dosen gitu ya. Jadi saya ngisi hari, saya inget banget saya ngisi hari seminggu itu 2 kali, Rabu dan Sabtu. Oke, jadi paling nggak menyenangkan orang tua yang satu sisi ya. Bener. Yang kedua orang tuanya udah nggak sedih lagi karena memang yang penting udah lulus dokter gitu ya. Bener, ternyata menyenangkan hati ibu tuh banyak banget loh pahalanya. Itu saya setuju Mbak, karena saya juga termasuk yang harus kita sampai mati pun ibu kita harus kita jaga gitu ya, itu paling penting. Oke. Nah di dalam proses ketika masuk ke bank itu kan kalau saya lihat kan pengalamannya luar biasa ya dari satu bank ke bank yang lain ya. Nah itu mungkin Mbak bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya ketika satu bank terus pindah ke bank lain tuh apa yang membuat Mbak selalu ter-challenge untuk pindah? Ini sebelum ke BUMN nih, lebih ke swasta gimana? Iya jadi kalau Mbak Afi tanya sebenarnya BRI ini adalah perusahaan ke-8 yang saya masukin gitu ya kan, sepanjang karir kan? saya. Jadi saya kan bekerja kira-kira menempuh karir sudah 33 tahun, ini masuk tahun ke-33 tahun ini. Nah dari bank swasta kemudian foreign bank, kemudian masuk BUMN gitu. Jadi semua jenis bank sudah pernah dimasukin. Ya? Berdasarkan pemilikan udah tahu rasanya ya? Tahu rasanya. Jadi memang pada waktu masih muda tentu kita punya target ya Mbak. Jadi kebetulan saya itu punya role model kakak gitu ya. Kakak itu jadi role model Mbak ya? Iya jadi kebetulan kakak itu waktu itu dia cepet banget tuh karirnya tuh. Jadi bisa di posisi VP umur 28 tahun. Saya bilang saya mesti bisa ngalahin dia nih gitu. Jadi ketika ada kesempatan ikut ODP, kemudian saya bilang kalau mau jadi satu posisi tertentu, ini berapa lama dan bagaimana caranya. Nah harus cari tahu kan. Cari informasi dulu ya untuk itu. Cari tahu dan pada waktu itu kan bank sangat cepat ya berkembangnya membuka cabang banyak gitu. Jadi ketika saya diserahi oleh pada waktu itu ODP ya.
itu dikasih challenge juga kalau juara 1 sampai 3 gitu, Oke. gajinya lebih tinggi dan kemudian langsung dapat posisi tertentu gitu. Iya, iya. Ya, saya coba berusaha meskipun saya FKG gitu, teman-teman satu kelas itu semua lulusan background ekonomi Betul. dan Masih bisa mengalahkan orang MBA ekonomi gitu ya kan. Kemudian yang hanya 3 orang deh waktu itu Jadi termasuk ambisi itu saya. perlu juga ya kadang-kadang, tapi ambisi yang positif ya. Artinya Iya, kan ambisi kan ada orang ambisi tapi akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi kalau ini ambisi adalah kita belajar untuk bisa mencapai satu tempat tertentu gitu ya. iya. Sebenarnya saya lebih tepat bukan ambisi ya Mbak ini kan, tapi kita mempunyai plan Target, gitu, oke. target dan kita juga memperhitungkan horizon waktu Betul, gitu kan, betul. supaya Jadi itu kita sudah bisa, diperhitungkan iya, untuk supaya waktu. kita bisa merencanakan dengan baik gitu. Dan kita belajar dari orang lain ya untuk bisa itu. Nah Betul. ini salah satunya kakak gitu ya. Nah, dan waktu itu karena saya backgroundnya itu tidak berlatar belakang ekonomi, tentu saya harus belajar 2 kali lipat daripada lebih orang. keras daripada yang lain. Dan kemudian tidak malu untuk terus bertanya dan bertanya gitu. Nah, Dan ngomong bertanya-bertanya nih jadi menarik kenapa? Karena Mbak Hani saya lihat waktu itu di Bank Mandiri, kemudian pindah lagi sempat ke Garuda ya, Benar. terus baru sampai ke BRI. Nah itu kan suatu tahapan yang begitu cepat Mbak Hani menjadi direktur dan itu dipercaya. Di BUMN kan nggak gampang Mbak. Kalau kita lihat mungkin setahun orang udah diganti. Nah Mbak Hani ini bisa pindah-pindah dengan cepat. Nah gimana cara belajar, apalagi terutama dari bank kemudian sempat ke Garuda ya. Gimana nih proses belajar ini penting juga buat orang lain. Iya, jadi dari pengalaman karir saya itu memang kemudian saya berkesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Oke. Sepanjang kita memang benar-benar bersungguh-sungguh ya, dan ketika kita diberikan assignment atau tugas, ya kita harus, kalau saya bilang, try to romancing tugas itu gitu. Iya, iya, Kalau iya. kita meromancing tugas itu kan kita jatuh cinta jadinya ya. Benar, Dan kita pengen mencari tahu lebih dalam lagi. Nah, itu yang saya gunakan selalu di dalam karir gitu. Ketika saya dapat satu penugasan atau pekerjaan yang mungkin sesuatu yang amat sangat baru gitu, maka saya berusaha dengan cepat untuk bisa mencintai pekerjaan itu supaya saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik Oke, gitu. itu ya kuncinya ya. Jadi karena kan selama di BUMN kan rasanya tidak bisa memilih ya. Itu selalu ada penugasan kan beda ya. Iya. Mbak Hani nanti di segmen 2 aku mau tanya juga Mbak Hani ini tipe leader seperti apa sih gitu kan. Oke. Leader tuh kan ada yang otoriter, ada yang sifatnya transformasional atau justru sangat demokratik ya. Jadi mendengarkan apapun. Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, The Inspiring Woman bersama Direktur Konsumer BRI Ibu Handayani akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.